Hiji. Pintu ruang arsip itu mendadak tertutup rapat dengan bunyi klik yang mengerikan, meninggalkan kami berdua dalam ruangan pengap yang hanya diterangi lampu darurat kuning samar. "Rama, aku mencintaimu sejak lama," kata Dika dengan suara bergetar, dan dunia seolah berputar terbalik saat itu juga. Aku, Rama, berdiri membeku di antara rak-rak tinggi penuh map kuning usang, tanganku masih memegang berkas laporan keuangan yang seharusnya kami susun malam ini di kantor pusat Jakarta ini. Udara terasa semakin berat, bau kertas tua bercampur keringat kami berdua. Dika, rekan kerjaku selama 3 tahun, pria yang selalu tersenyum tenang di balik kacamata tipisnya, kini menatapku dengan mata hitam pekat yang penuh badai. "Apa-apa maksudmu?" bisikku, suaraku nyaris hilang. Ia melangkah lebih dekat, bahunya menyentuh bahuku, dan aku mundur hingga punggungku menyentuh rak dingin. "Aku tidak main-main, Rama. Setiap kali kita lembur bareng, setiap kali kamu cerita tentang keluargamu di Surabaya yang menekan kamu untuk menikah, aku diam saja. Tapi malam ini aku tidak bisa lagi." Jam dinding tua berdetak pelan, mengingatkan bahwa kami mungkin terjebak hingga pagi. Listrik padam tadi, pintu otomatis terkunci karena sistem keamanan baru. Tidak ada sinyal, tidak ada jalan keluar. Hanya kami berdua dan kata-kata Dika yang seperti pisau tajam menusuk dada. Aku ingat pertama kali bertemu dengannya di ruang rapat, senyumnya yang hangat membuatku merasa aman di tengah kota besar yang asing. Tapi sekarang, rasa aman itu lenyap, diganti oleh ketakutan yang sudah lama aku kubur dalam-dalam. Keluargaku, ayah yang pensiunan tentara, ibu yang setiap telepon selalu bertanya kapan bawa calon ke rumah, saudara-saudaraku yang sudah punya anak. Bagaimana mungkin aku, pria 28 tahun yang seharusnya menjadi tulang punggung, bisa menerima kata-kata ini? Dika terus bicara, suaranya lembut tapi penuh kepastian. Ia cerita tentang malam-malam ia menatap Oto kami di acara kantor, tentang bagaimana ia menyembunyikan perasaannya karena tahu Indonesia bukan tempat mudah bagi orang seperti kami. "Aku takut kehilangan pertemanan kita, Rama. Tapi lebih takut lagi jika aku diam selamanya." Keringat menetes di pelipisku. Aku ingin marah, ingin bilang ini gila, tapi lidahku keluh. Di dalam dada ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang selama ini aku anggap hanya persahabatan biasa. Malam semakin larut. Kami duduk di lantai dingin, punggung bersandar pada rak yang sama. Dika menceritakan masa kecilnya di Bandung, bagaimana ia menyadari dirinya berbeda saat SMA, bagaimana ia hampir bunuh diri karena tekanan keluarga yang religius. Aku mendengar, dan untuk pertama kali, aku merasa tidak sendirian dalam kesunyian ini. Tapi ketakutan masih menggenggam erat. "Kamu gila, Dika. Kita pria. Kita kerja di sini, besok pagi orang-orang akan curiga." Ia tersenyum pahit. "Mungkin. Tapi setidaknya malam ini aku jujur." Detik demi detik berlalu, dan aku mulai melihat Dika bukan sekadar rekan kerja. Ada kelembutan di matanya yang membuat hatiku berdegup tak karuan. Aku ingat bagaimana ia selalu membelikan kopi tanpa gula karena tahu aku tidak suka manis, bagaimana ia mendengarkan ceritaku tentang tekanan pernikahan tanpa pernah menghakimi. Apakah ini cinta? Atau hanya rasa terjebak yang membuat segalanya terasa lebih dalam? Kami terus bicara hingga larut, suara kami bergema pelan di antara tumpukan dokumen yang tak pernah disentuh bertahun-tahun. Aku mulai menceritakan rahasiaku sendiri, tentang mimpi buruk di mana ayahku memukulku karena bermain perempuan, tentang malam-malam aku menangis sendirian di kosan sempit. Dika mendengar dengan sabar, tangannya hampir menyentuh tanganku tapi ia tahan. Ketegangan di udara semakin pekat, bukan karena ketakutan terjebak lagi, tapi karena sesuatu yang baru lahir di antara kami. Pagi masih jauh. Dan aku tahu, setelah malam ini, tidak ada yang sama lagi. Pagi menyelinap lewat celah jendela kecil di atas rak, cahaya abu-abu menyentuh wajah kami yang lelah.
Dika masih duduk di depanku, matanya merah karena semalaman tak tidur, tapi senyumnya tetap ada. Kita harus bicara lagi nanti, Rama. Di luar sini. Aku mengangguk pelan, dada masih sesak. Suara langkah kaki petugas keamanan akhirnya terdengar di koridor, dan pintu dibuka dengan suara derit logam. Kami keluar, berpura-pura biasa saja di depan rekan kerja yang bertanya-tanya kenapa kami lembur semalaman. Tapi di dalam mobilku menuju rumah, pikiranku berputar liar. Pengakuan Dika menggema terus, seperti lagu yang tak bisa dihapus. Di kantor siang itu, kami menghindari pandangan satu sama lain. Setiap kali ia lewat meja kerjaku, aroma parumnya yang ringan membuatku teringat napasnya semalam di ruang arsip. Aku pulang ke kosan di kawasan Tebet, duduk di balkon kecil sambil memandang lampu-lampu Jakarta yang tak pernah padam. Telepon dari ibu datang tepat waktu. Rama, ayah sudah siapkan calon dari tetangga. Gadis baik, anak gurus. Kapan kamu pulang ke Surabaya? Aku menjawab dengan suara datar, tapi hati berontak. Bagaimana aku bisa bilang pada mereka bahwa semalam seorang pria mengaku mencintaiku, dan aku tidak langsung menolak. Malam berikutnya, Dika mengajakku makan malam di warung tenda pinggir jalan dekat kantor. Kami duduk di bangku kayu reyot, asap sate ayam mengepul. Aku tidak minta jawaban cepat, katanya pelan sambil menusuk sate. Aku hanya ingin kamu tahu aku di sini. Apapun yang kamu pilih. Aku menatapnya lama. Wajahnya yang tampan dengan rahang tegas dan mata yang selalu penuh pengertian membuatku sulit bernapas. Kami bicara tentang segalanya, tentang tekanan di kantor yang menuntut kesempurnaan, tentang mimpi Dika untuk suatu hari pindah ke Bali dan membuka kai kecil. Di sana mungkin lebih mudah, gumamnya. Tapi aku tahu, di Indonesia ini, mudah bukan pilihan. Keesokan harinya, di ruang meeting, tangan kami tak sengaja bersentuhan saat mengambil map. Listrik kecil menyambar. Aku mundur cepat, tapi Dika tersenyum tipis. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku membuka oto lama di oto kami berdua di acara team building tahun lalu. Dika berdiri di belakangku, tangannya hampir memeluk bahuku. Apakah aku sudah merasakan ini sejak dulu? Aku takut mengakuinya. Minggu berikutnya, ibu menelepon lagi, kali ini dengan suara khawatir. Kamu terdengar aneh, nak. Ada apa? Aku bohong bilang capek kerja. Tapi di dalam, badai semakin besar. Dika mengirim pesan malam itu, kalau kamu butuh bicara, aku selalu ada. Aku balas, besok kita ketemu di taman dekat kantor. Pertemuan itu jadi tik balik. Di bawah pohon beringin besar, Dika menceritakan lagi tentang keluarganya yang memutuskan hubungan saat ia berani jujur 2 tahun lalu. Aku kehilangan segalanya, Rama. Tapi aku menemukan diriku sendiri. Aku menangis diam-diam saat mendengarnya. Untuk pertama kali, aku memegang tangannya, hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat dunia terasa hangat. Kami janji untuk pelan-pelan. Tapi di dalam hati, aku tahu ini baru awal dari perang yang lebih besar. Bulan berikutnya berlalu seperti mimpi buruk yang manis. Kami bertemu diam-diam di kai kecil di sudut Jakarta Selatan di bioskop malam yang sepi. Setiap sentuhan jari, setiap pandangan membuatku semakin yakin bahwa perasaan ini nyata. Tapi Surabaya memanggil. Aku pulang akhir pekan itu, mobil melaju di tol yang panjang. Ayah menyambut dengan pelukan kaku, ibu dengan senyum lebar. Kami sudah atur pertemuan dengan Rina minggu depan, kata ayah tanpa basa-basi. Malam itu, di kamar lama yang penuh poster sepak bola masa kecil, aku menangis sendirian. Bagaimana aku bisa menikahi seorang perempuan sementara hatiku sudah milik Dika? Telepon Dika masuk, suaranya lembut di telinga. Kamu kuat, Rama. Aku di sini. Keesokan paginya, aku bertemu teman lama, Budi, yang kini jadi ustadz kecil di masjid kampung. Ia melihat perubahan di mataku. Kamu kelihatan beda, bro.
Ada yang disembunyikan. Aku menggeleng, tapi Budi bukan orang bodoh. Malam itu ia datang ke rumah, bicara panjang tentang dosa besar yang sedang merajalela di kota besar. Kata-katanya seperti cambuk. Aku pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Di kantor, Dika melihat kegelisahanku. Kami bertemu di ruang arsip yang sama lagi, kali ini sengaja, pintu kami kunci dari dalam. Cerita, pintanya. Aku menceritakan semuanya, air mata jatuh. Dika memelukku untuk pertama kali, pelukan hangat yang penuh pengertian. Kita lawan bersama. Tapi konflik datang lebih cepat. Seorang rekan kerja, Sinta, melihat kami keluar dari ruang arsip dengan wajah merah. Gosip mulai beredar pelan. Aku merasa dunia mengecil. Di rumah kos, aku duduk berjam-jam, memandang oto keluarga di. Ayah yang dulu bangga padaku kini akan hancur jika tahu. Dika datang malam itu membawa makanan. Kami duduk di lantai, bicara hingga subuh. Ia cerita tentang perjuangannya sendiri, tentang terapi yang pernah ia jalani untuk menyembuhkan diri, tapi akhirnya sadar bahwa ini bukan penyakit. Kamu harus pilih, Rama. Aku atau dunia mereka. Kata-katanya menusuk, tapi benar. Aku mulai membaca buku-buku tentang identitas di Indonesia, diam-diam di malam hari. Perlahan keberanian lahir. Tapi ketika ibu menelepon dan bilang Rina sudah menunggu, aku tahu ujian yang lebih besar baru dimulai. Gosip di kantor semakin kencang. Sinta dengan senyum palsunya mulai bertanya hal-hal aneh. Kamu dan Dika sering banget ya bareng? Aku menjawab dingin tapi hati berdegup. Dika menghadapi lebih buruk. Atasan memanggilnya ke ruangan mempertanyakan perilaku tidak pantas. Ia pulang dengan wajah pucat. Malam itu kami bertemu di apartemen kecilnya di Kemang. Aku hampir dipecat, katanya sambil memegang gelas kopi yang dingin. Aku memeluknya erat untuk pertama kali benar-benar. Kita lawan. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Budi, teman lama dari Surabaya, menelepon. Ia dengar gosip dari teman kantor yang kebetulan sepupu. Rama, ini benar. Kamu dengan pria. Suaranya penuh kekecewaan. Aku tidak bisa bohong lagi. Percakapan itu berakhir dengan teriakan, ancaman bahwa ayahku akan tahu. Dika melihat aku hancur, ia menangis bersamaku. Aku siap kehilangan segalanya untukmu, bisiknya. Kami memutuskan untuk sementara menjaga jarak di kantor, tapi hati kami semakin dekat. Akhir pekan, kami kabur ke puncak, menginap di ila kecil. Di bawah bintang-bintang, Dika berlutut. Aku tidak minta kamu tinggalkan keluargamu. Aku hanya minta tempat di hatimu. Aku mengangguk, air mata jatuh. Tapi kembali ke Jakarta, badai datang. Ayah menelepon, suaranya dingin seperti es. Pulang sekarang. Kita bicara. Perjalanan pulang terasa seperti menuju tiang gantungan. Di rumah, ayah memukul meja. Kamu bikin malu keluarga. Ibu menangis. Aku berdiri tegar untuk pertama kali. Ini aku, ayah. Ini yang sebenarnya. Malam itu aku diusir. Kembali ke Jakarta, Dika menunggu di stasiun. Pelukannya adalah rumah. Tapi di kantor, pemecatan mengancam kami berdua. Kami bertahan bekerja 2 kali lipat membuktikan diri. Pengertian mulai lahir dari rekan kerja lain yang diam-diam mendukung. Tapi luka dalam masih menganga. Kehidupan kami berubah drastis. Aku pindah ke apartemen Dika, hidup sederhana tapi penuh kehangatan. Setiap pagi ia membuat teh untukku, setiap malam kami bicara tentang masa depan. Tapi keluarga tidak diam, ibu datang ke Jakarta, menangis di depan pintu. Kembali ke jalan yang benar, nak. Aku memeluknya lama, menjelaskan dengan sabar. Dika berdiri di belakang, memberi kekuatan. Perlahan ibu mulai mengerti meski ayah masih membekuk.
Di kantor, kami naik pangkat karena kerja keras, gosip mereda. Tapi satu malam Budi datang ke apartemen kami. Wajahnya penuh penyesalan. Aku salah, Rama. Aku takut. Kami bicara hingga pagi dan untuk pertama kali aku merasa damai. Dika dan aku mulai merencanakan hidup baru, mungkin pindah ke kota kecil di Jawa Timur. Tapi ujian terbesar datang saat acara kantor tahunan. Seseorang memasang oto kami berpelukan di slide presentasi. Ruangan hening. Aku berdiri, tangan gemetar. Ini aku. Ini kami. Dan kami tidak malu. Dika berdiri di sampingku. Tepuk tangan pelan mulai terdengar. Malam itu kami pulang dengan hati ringan. Aku sadar perjuangan belum selesai, tapi kami sudah melangkah jauh. Keluarga mulai menerima pelan-pelan, masyarakat masih bisik-bisik, tapi cinta kami semakin kuat. Tahun berganti, kami masih bersama. Aku dan Dika membuka usaha kecil di pinggiran Jakarta, kayak buku yang ramah bagi siapa saja. Keluargaku akhirnya datang berkunjung, ayah masih kaku tapi memeluk Dika. Jagakan anakku, katanya pelan. Ibu tersenyum. Dikae, kami melihat anak muda lain yang berjuang sama seperti kami dulu. Kami jadi tempat mereka bercerita. Suatu sore, di ruang arsip kecil yang kami buat di belakang Kae, Dika memelukku lagi. Terima kasih sudah percaya malam itu. Aku tersenyum. Perjalanan panjang dari pintu terkunci itu mengajarkan kami bahwa cinta bukan pilihan mudah, tapi pilihan yang layak diperjuangkan. Kami dewasa, kami kuat, kami manusia. Dan di Indonesia yang indah tapi keras ini, kami menemukan rumah di pelukan satu sama lain. Menurutmu, apakah pengakuan di ruang arsip itu benar atau salah?